Mari kita selami hukum sebab akibat, Law of Cause and Effect, salah satu hukum paling powerful dan penuh keadilan dalam kosmos. Setiap tindakan, pikiran, dan niat yang kamu keluarkan ke alam semesta, sekecil apapun, selalu membawa akibat. Tidak ada yang namanya kebetulan. Inilah hukum sebab akibat. Setiap sebab memiliki akibat, setiap akibat memiliki sebab. Hukum ini adalah hukum yang paling adil. Kamu tidak akan menuai apa yang tidak kamu tabur. Kamu tidak akan mendapatkan cinta jika yang kamu sebarkan adalah kebencian. Kamu tidak akan kaya jika yang kamu pelihara adalah mental miskin. Bagaimana hukum ini bekerja? 1. Pikiran adalah penyebab pertama. Pikiran negatif menarik pengalaman negatif. Pikiran positif membuka pintu keberuntungan. 2. Tindakan adalah penyebab nyata. Malas bekerja hasil sedikit. Rajin dan konsisten kesuksesan datang. 3. Niat menentukan kualitas akibat. Berbuat baik dengan niat tulus hasilnya lebih bermakna. Berbuat baik demi pujian. Hasilnya cepat hilang. Finansial, rajin menabung investasi masa depan aman. Kesehatan, pola hidup sehat tubuh kuat dan panjang umur. Relationship, memberi perhatian mendapat cinta dan kepedulian. Jika kamu ingin hasil yang berbeda, jangan ulangi hal yang sama. Ubah penyebabnya, ubah pikiran, perkataan, dan tindakanmu. Alam semesta akan merespons dengan cara yang baru. Hidupmu hari ini adalah hasil dari pilihanmu di masa lalu. Masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Apa sebab terbesar yang sedang kamu tanam hari ini untuk masa depanmu? Share di kolom komentar. Alam semesta memahami bahasa getaran hati dan pikiranmu. Setiap harapan, setiap impian, setiap doa, adalah magnet halus yang menarik realitas sesuai frekuensinya. Inilah hukum ketertarikan, seperti menarik seperti. Jika kau fokus pada kekurangan, kau akan mendapat lebih banyak kekurangan. Jika kau bersyukur atas kelimpahan, kelimpahan itu akan datang menjemputmu. Cara kerja hukum ketertarikan. 1. Minta, ask. Jadilah spesifik. Apa yang benar-benar kau inginkan? Alam semesta hanya bisa memberimu apa yang berani kau minta. 2. Percaya, believe. Ragukan, maka kau akan mendapat alasan untuk meragukan. Percayai, maka kau akan melihat jalan yang tak terlihat oleh mata. 3. Terima, bersiaplah dengan tangan dan hati terbuka. Kadang jawaban doa datang lewat cara yang tak pernah kita duga. Contoh praktis dalam kehidupan. Cinta. Jika ingin dicintai, cintai dirimu dahulu. Pancarkan energi layak dicintai. Rezeki. Uang tertarik pada mereka yang melihatnya sebagai sahabat, bukan musuh. Kesehatan. Pikiran, aku sehat dan kuat, lebih powerful daripada segudang obat. Hidupmu bukanlah kebetulan. Ia adalah cerminan dari apa yang paling sering kau pikirkan, kau rasakan, dan kau yakini. Pilih frekuensinya dengan sadar, karena semesta selalu mendengarkan. Pertanyaan refleksi. Apa satu hal yang akan mulai kau magnetisasi hari ini? Hukum selanjutnya, hukum resonansi, ketika getaran menjadi jembatan tak terlihat. Segala sesuatu di alam semesta bergetar dalam frekuensinya masing-masing. Tapi pernahkah kau merasa tiba-tiba terhubung dengan seseorang? Atau berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat? Itulah hukum resonansi, ketika getaran jiwamu menemukan frekuensi yang seirama, menciptakan harmoni tak terduga. Cara kerja hukum resonansi. 1. Frekuensi menarik frekuensi serupa. Seperti dua garpu tala yang bergetar sama, jiwa-jiwa yang seirama akan saling menemui, situasi yang selaras akan terwujud. 2. Kamu menjadi apa yang sering kau resonansikan. Bicaralah terus tentang kebahagiaan, kau akan bertemu orang-orang bahagia. Fokus pada rasa syukur, kau akan menemukan lebih banyak alasan untuk bersyukur. 3. Resonansi menciptakan realitas bersama. Komunitasmu, hubunganmu, bahkan nasibmu, adalah hasil resonansi kolektif dari getaran yang paling sering kau pancarkan. Contoh dalam kehidupan. Pertemanan,
Teman sejatimu adalah cerminan getaran jiwamu. Pekerjaan, passion yang tulus akan menarik peluang yang resonan. Cinta, jangan cari cinta, tingkatkan getaranmu, dan cinta akan menemukanmu. Kesimpulan penuh makna. Dunia bukanlah tempat yang acak. Setiap pertemuan, setiap kejadian, adalah tarian resonansi yang sempurna. Yang perlu kau lakukan hanyalah menyelaraskan nadanya, dan biarkan semesta menyusun simfoninya. Pertanyaan refleksi. Frekuensi apa yang paling sering kau pancarkan belakangan ini? Hukum selanjutnya, hukum transmutasi energi abadi, The Law of Perpetual Transmutation of Energy, sebuah hukum tentang keajaiban transformasi. Hukum transmutasi energi abadi. Di alam semesta, tidak ada yang benar-benar hilang. Segalanya hanya berubah bentuk. Energi negatif dapat diubah menjadi kekuatan positif. Kegelapan dapat dialirkan menjadi cahaya. Inilah hukum transmutasi energi abadi. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, dari frekuensi rendah menuju frekuensi tinggi. Seperti api yang mengubah kayu menjadi panas dan cahaya, begitulah kesadaranmu dapat mengubah setiap tantangan menjadi berkat, setiap luka menjadi kebijaksanaan. Cara kerja hukum transmutasi energi. 1. Energi mengalir melalui kesadaran. Pikiran dan niatmu adalah alat transmutasi terkuat. Dengan kesadaran penuh, kamu dapat mengubah. Kemarahan menjadi ketegasan. Ketakutan menjadi kewaspadaan. Kesedihan menjadi empati mendalam. 2. Proses alami transformasi. Anda adalah alkimiawan kehidupan. Seperti para alkimiawan kuno yang berusaha mengubah logam biasa menjadi emas, kamu pun bisa mengubah pengalaman hidup biasa menjadi emas spiritual, kebijaksanaan, kedamaian, dan cinta. Contoh praktis dalam kehidupan. Transformasi emosi. Daripada memendam marah, salurkan menjadi energi untuk olahraga atau proyek kreatif. Daripada tenggelam dalam sedih, ubah menjadi puisi atau karya seni. Transformasi masalah. Kehilangan pekerjaan, kesempatan menemukan passion sejati. Konflik hubungan, pelajaran untuk tumbuh lebih dewasa. Hidup ini adalah laboratorium alkimia raksasa. Setiap pagi, kamu diberi kesempatan untuk mengubah. Rintangan menjadi tangga. Air mata menjadi embun kebijaksanaan. Luka menjadi lukisan jiwa yang lebih indah. Percayalah pada kekuatan transformasimu. Bahkan debu paling gelap pun dapat disinari matahari menjadi permata yang berkilau. Energi apa dalam hidupmu yang siap kamu transformasi hari ini? Bagaimana kamu akan mengubahnya menjadi kekuatan? Hukum ketujuh, hukum gender, law of gender. Keseimbangan kekuatan penciptaan. Dalam setiap penciptaan, ada prinsip maskulin dan feminin yang berdansa. Bukan tentang pria atau wanita, tapi tentang energi aktif dan reseptif yang ada dalam segala sesuatu. Inilah hukum gender. Gender ada dalam segala hal. Segala sesuatu memiliki prinsip maskulin dan feminin. Penjelasan esensial hukum gender. 1. Dua kutub kekuatan ilahi. Energi maskulin. Aksi logika struktur perlindungan. Simbol, matahari, pedang, api. Energi feminim. Intuisi kelembutan, kelimpahan kreativitas. Simbol, bulan, cawan, air. Cara kerja hukum gender. 1. Dalam diri manusia. Setiap kita membawa kedua energi ini, ketika keduanya seimbang. Logika dan intuisi berkolaborasi. Keberanian dan kelembutan saling mendukung. Tindakan dan penyerahan bergantian secara natural. 2. Dalam proses kreativitas. Setiap penciptaan membutuhkan energi maskulin, memberi ide, memulai proyek. Energi feminin, mengandung, memelihara, melahirkan hasil. 3. Dalam alam semesta. Siang, maskulin, dan malam, feminin. Musim panas, maskulin, dan musim dingin,
feminin. Contoh ketidakseimbangan solusinya. Terlalu maskulin dominan. Terlalu kontrol, burnout, kaku dalam hubungan. Solusi, latih menerima, dengarkan intuisi, belajar bersabar. Terlalu feminim dominan. Mudah terseret, tidak tegas, mengorbankan diri. Solusi, latih berbatas, ambil tindakan, katakan tidak. Aplikasi praktis dalam kehidupan. Maskulin, buat rencana, eksekusi. Feminim, ikuti intuisi dalam pengambilan keputusan. Relationship. Maskulin, inisiatif dan perlindungan. Feminim, pemahaman dan perawatan. Kreativitas. Maskulin, disiplin, praktik. Feminim, flow dan inspirasi. Kesimpulan penuh makna. Kita paling kuat bukan ketika memilih satu energi, tapi ketika menari di antara keduanya. Seperti sayap burung, keduanya harus kuat agar bisa terbang tinggi. Dalam dirimu ada petir dan pelukan, ada matahari dan rembulan. Mari belajar mendengarkan keduanya, karena dari sanalah keajaiban penciptaan lahir. Pertanyaan refleksi. Energi mana yang lebih sering kamu abaikan, maskulin atau feminin? Bagaimana kamu akan menyeimbangkannya mulai hari ini? Hukum ke-8, hukum polaritas, law of polarity. Keindahan dalam dua kutub. Setiap hal dalam alam semesta memiliki pasangannya. Tinggi rendah, panas dingin, suka duka. Tapi tahukah kamu bahwa kedua kutub ini sebenarnya adalah satu esensi yang sama, hanya berbeda dalam tingkatannya? Inilah hukum polaritas, segala sesuatu adalah ganda, segala sesuatu memiliki kutub, segala sesuatu memiliki pasangan yang berlawanan. Penjelasan esensial hukum polaritas. 1. Ilusi dua kutub. Seperti panas dan dingin hanyalah tingkat getaran yang berbeda dari energi yang sama, begitu pula dengan cinta, benci, keduanya adalah bentuk perhatian intens. Kebahagiaan, kesedihan, keduanya menunjukkan kita peduli. Sukses, gagal, keduanya adalah bagian dari proses belajar. 2. Transformasi kutub. Kekuatan terbesarmu adalah kemampuan untuk mengubah kutub dalam hidupmu. Dari masalah menjadi pelajaran. Dari rasa takut menjadi keberanian. Dari keterbatasan menjadi kreativitas. Cara kerja hukum polaritas. 1. Dalam emosi manusia. Pahitnya kesedihan membuat manisnya kebahagiaan lebih terasa, kedalaman rasa sakit mengajarkan kita untuk menghargai kedamaian. 2. Dalam alam semesta. Alam tak pernah memilih satu kutub saja, musim dingin diperlukan untuk musim semi. Malam diperlukan untuk menghargai siang. 3. Dalam spiritualitas. Bahkan dalam mitologi, dewa yang tampak, menghukum, sebenarnya sedang, menyayangi, dengan cara yang berbeda. Contoh praktis dalam kehidupan. Patah hati relationship. Konflik kesempatan untuk memahami lebih dalam. Perpisahan ruang untuk pertumbuhan baru. Tas kantor karir. Kegagalan penunjuk arah yang lebih baik. Kritikan bahan bakar untuk improvement. Pembibitan personal growth. Rasa sakit guru kebijaksanaan. Ketakutan penjaga kewaspadaan. Aplikasi praktis untuk penonton. 3 langkah master polaritas. 1. Kenali kutubnya. Saat merasa sedih, ingat, ini hanya satu sisi dari koin. Sisi bahagia sedang menunggu. 2. Naikkan getarannya. Ubahlah, aku benci situasi ini, menjadi, aku ingin memahami situasi ini. 3. Temukan titik keseimbangan. Seperti yin yang, terimalah bahwa kedua kutub diperlukan untuk keutuhan. Kesimpulan mengubah perspektif. Masalah terbesarmu bukanlah salah satu kutub, tapi pikiranmu yang terperangkap dalam satu kutub saja. Ketika kau memahami bahwa kegelapan hanyalah cahaya yang belum terlihat. Musim dingin hanyalah musim semi yang sedang beristirahat. Air mata hanyalah jiwa yang sedang membersihkan diri. Maka kau menemukan kebebasan sejati, kemampuan untuk menari di antara semua kutub dengan hati yang ringan. Pertanyaan refleksi. Kutub apa dalam hidupmu yang sedang kamu lawan? Bagaimana jika kamu melihatnya sebagai sahabat daripada musuh? Praktik sederhana.
Besok, saat mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, tanyakan, pelajaran apa yang kutub sebaliknya ingin ajarkan pada. Hukum ke-9. Hukum irama, Law of RHTM, tarian abadi alam semesta. Segala sesuatu di alam semesta bergerak dalam irama tertentu. Pasang surut, naik turun, datang pergi. Inilah hukum irama. Segala sesuatu mengalir keluar dan masuk. Segala sesuatu memiliki pasang surutnya. Ayunan pendulum terwujud dalam segala sesuatu. Penjelasan esensial hukum irama. 1. Musik kosmis. Alam semesta bernapas dalam irama yang teratur. Detak jantung kita mengikuti irama. Pasang surut laut mengikuti irama. Bintang-bintang bergerak dalam irama. 2. Siklus abadi. Tidak ada yang statis, semuanya bergerak dalam siklus. Siang dan malam. Musim panas dan dingin. Senang dan susah. Cara kerja hukum irama. 1. Dalam emosi manusia. Perasaanmu tidak tetap, hari ini senang, besok mungkin sedih. Tapi seperti pendulum, setelah mencapai titik terendah, ia pasti akan berayun kembali. 2. Dalam keberuntungan. Visual, adegan roda keberuntungan yang berputar. Tidak ada nasib baik atau buruk yang permanen, semuanya berputar. Saat di bawah, ingat, ayunan akan membawamu naik lagi. 3. Dalam alam. Alam tidak terburu-buru, setiap fase punya waktunya. Kepompong tidak bisa dipaksa menjadi kupu-kupu sebelum waktunya. Contoh praktis dalam kehidupan. Keuangan. Boom ekonomi resesi pemulihan. Kearifan, menabung saat surplus untuk masa sulit. Relationship. Masa romantis konflik penyelesaian kedewasaan. Kearifan, tidak mengambil keputusan penting saat emosi sedang ekstrim. Personal growth. Semangat tinggi kelelahan istirahat energi baru. Kearifan, hormati kebutuhan tubuh dan jiwa untuk beristirahat. Prinsip mengalir dengan irama. 1. Sadari siklus. Kenali apakah kamu sedang dalam fase naik atau turun. Jangan melawan, tapi mengalirlah. 2. Manfaatkan momentum. Saat energi tinggi, bertindak. Saat energi rendah, merenung dan merawat diri. 3. Percayai proses. Seperti petani yang percaya musim semi akan datang setelah musim dingin. Kesimpulan penuh kedamaian. Kedamaian sejati bukan datang dari mengontrol kehidupan, tapi dari menari bersama iramanya. Ketika senang, nikmati tanpa melekat. Ketika susah, terima tanpa menolak. Ketika naik, bersyukur. Ketika turun, bersabar. Ingatlah, tidak ada malam yang tak berganti pagi. Tidak ada badai yang tak berganti cerah. Tidak ada air mata yang tak berganti senyuman. Hidup adalah tarian, bukan perlombaan. Bernapaslah, dan biarkan irama alam membawamu dengan lembut. Pertanyaan refleksi. Fase apa dalam hidupmu yang sedang kamu alami sekarang? Bagaimana kamu bisa lebih harmonis dengan irama alam? Praktik sederhana. Besok, luangkan waktu untuk mengamati irama alam, naik turun napasmu, detak jantungmu, burung-burung yang bernyanyi. Rasakan dirimu sebagai bagian dari simfoni agung ini. Hukum ke-10, hukum sebab akibat, Law of Cause and Effect. Panen dari apa yang kamu tabur. Tidak ada yang kebetulan dalam alam semesta yang teratur. Setiap tindakan, pikiran, dan kata-kata, bahkan yang paling tersembunyi, akan menuai hasilnya. Inilah hukum sebab akibat. Setiap sebab memiliki akibat. Setiap akibat memiliki sebab. Penjelasan esensial hukum sebab akibat. 1. Buku akun kosmis. Visual, tunjukkan Dewi Kebijaksanaan sedang menimbang hati manusia dengan timbangan emas. Alam semesta menjaga keseimbangan sempurna. Pikiran positif menarik pengalaman positif. Tindakan baik kembali dalam bentuk berkat. Niat tulus menghasilkan buah yang manis. 2. Waktu Tuhan. Terkadang hasil tidak langsung terlihat, seperti biji yang butuh waktu untuk tumbuh, begitu pula karma butuh waktu yang tepat untuk matang. Cara kerja hukum sebab akibat. 1. 3 tingkatan karma. Karma fisik. Tindakan nyata hasil langsung. Contoh, menolong orang dapat pertolongan. Karma ucapan. Kata-kata membentuk realitas. Contoh, memuji orang dipuji balik. Karma pikiran.
Pikiran paling rahasia menarik takdir. Contoh, iri hati menarik kehilangan. 2. Mekanisme penyeimbangan. Alam semesta bukan menghukum, tapi menyeimbangkan. Seperti menghirup dan menghembus napas, yang kamu berikan akan kembali padamu. Contoh praktis dalam kehidupan. Tas kantor karir. Rajin belajar promosi jabatan. Menipu kehilangan kepercayaan. Hati merah 2. Relationship. Setia dipercaya. Hianat ditinggalkan. Herba kesehatan. Hidup sehat tubuh kuat. Abai kesehatan sakit. Kearifan praktis menghadapi karma. 3. Langkah bijak. 1. Sadari pola. Lihatlah pola berulang dalam hidupmu, itulah karmamu berbicara. 2. Terima tanggung jawab. Alih-alih menyalahkan luar, bertanggung jawablah atas apa yang kamu tabur. 3. Mulai baru hari ini. Setiap detik adalah kesempatan menabur benih baru. Transformasi karma negatif. Karma buruk bukan hukuman akhir, tapi pelajaran untuk tumbuh. Umpan balik untuk memperbaiki. Bahan bakar transformasi spiritual. Kesimpulan penuh harapan. Hidupmu hari ini adalah hasil pilihan masa lalumu. Masa depanmu ditentukan oleh pilihan hari ini. Tidak perlu takut dengan karma, lihatlah sebagai sistem bimbingan ilahi yang membantumu evolusi. Mulailah dari hal kecil. Pikirkan kebaikan. Ucapkan kebenaran. Lakukan pelayanan. Percayalah, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Tidak ada cinta yang terbuang. Semua kembali, tepat pada waktunya. Pertanyaan refleksi. Benih apa yang paling sering kamu tanam belakangan ini? Apa yang ingin kamu panen di masa depan? Praktik mulai hari ini. Sebelum tidur, evaluasi. Apa sebab terbaik yang telah aku ciptakan hari ini? Apa yang perlu aku perbaiki besok? Hukum ke-11, Hukum Keselarasan, Law of Synchronicity. Keajaiban dalam keterhubungan. Pernahkah kamu berpikir tentang seseorang, lalu tiba-tiba mereka menghubungimu? Atau menemukan jawaban yang tepat di tempat yang tak terduga? Inilah hukum keselarasan. Ketika jiwa selaras dengan alam semesta, kebetulan yang bermakna mulai terjadi. Penjelasan esensial hukum keselarasan. 1. Bahasa rahasia semesta. Petunjuk untuk jalan terbaik. Konfirmasi bahwa kamu di jalur yang tepat. Undangan untuk melihat keterhubungan segala sesuatu. 2. Ketika jiwa menari dengan takdir. Tujuan jiwamu selaras dengan rencana kosmis. Getaran hatimu sesuai dengan aliran alam semesta. Cara kerja hukum keselarasan. 1. 3 tingkatan keselarasan. Keselarasan dasar. Bertemu orang tepat di waktu tepat. Mendapat informasi yang sedang dibutuhkan. Keselarasan dalam. Mimpi yang menjadi kenyataan. Pertanda berulang yang bermakna. Keselarasan spiritual. Pengalaman mistis yang mengubah hidup. Pertemuan dengan guru tak terduga. 2. Mekanisme keterhubungan. Tidak ada yang terisolasi, setiap kepakan sayap kupu-kupu mempengaruhi keseluruhan. Setiap pikiran baik memperkuat jaringan cahaya kosmis. Contoh nyata dalam kehidupan. Inspirasi kreatif. Melihat pola awan yang menginspirasi solusi masalah. Mendengar lagu yang liriknya menjawab pertanyaan hati. Pertemuan tak terduga. Bertemu calon partner bisnis di antrian kopi. Bertemu guru spiritual di perjalanan biasa. Petunjuk jalan. Buku tepat jatuh dari rak saat sedang bingung. Mimpi yang memberi arahan jelas. Cara meningkatkan keselarasan. 3 kunci utama. 1. Dengarkan keheningan. Dalam kesunyian, sinyal kosmis paling jelas terdengar. 2. Percaya pada proses. Yakin bahwa semesta mendukung perjalananmu. 3. Ikuti tanda kecil. Burung gereja membawa pesan sama pentingnya dengan elang. Kisah keselarasan dalam mitologi. Dalam mitologi Yunani,
Perseus yang ingin melawan Medusa tidak sengaja bertemu dewa-dewi yang memberinya kejadian acak, tapi simfoni makna yang menunggu untuk dibaca. Saat kamu berjalan dengan hati terbuka dan jiwa terjaga, alam menjadi buku petunjuk. Kebetulan menjadi bahasa ilahi. Pertemuan menjadi bagian dari puzzle kosmis. Percayalah, semesta sedang membisikkan cerita indah khusus untukmu. Dengarkan. Pertanyaan refleksi. Keselarasan apa yang paling mengesankan pernah kamu alami? Bagaimana itu mengubah pandanganmu tentang hidup? Praktik sederhana. Besok, buka hatimu untuk kebetulan. Catat setiap pertemuan tak terduga, setiap tanda kecil. Lihat pola apa yang terbentuk.